Untuk menggali lebih dalam ke alam bawah sadar konsumen, biasa researcher menggunakan neural research method atau yang biasa disebut sebagai neuromarketing. Nah, neuromarketing ini merupakan ilmu yang menjelaskan bagaimana otak manusia itu merespon terhadap suatu stimulus marketing, termasuk juga brand. Nah, di mana menurut riset itu, buying decision konsumen sangat dipengaruhi oleh kebiasaan mereka yang tidak disadari, atau yang biasa disebut unconscious buying behavior. Metode ini juga digunakan untuk mengetahui respon emosional konsumen ketika mereka dihadapi dengan stimulus atau suatu advertisement yang dapat ditemukan dalam aktivitas mereka sehari-hari. Metode selanjutnya adalah brand personality and value. Brand personality and value ini merupakan bagian dari brand image di mana karakteristik manusia itu dikaitkan dengan suatu brand. Selain itu, brand personality juga dapat digunakan oleh suatu perusahaan sebagai alat dalam membedakan produk mereka dan menentukan competitive advantage. Misalnya, brand Apple. Kira-kira brand tersebut sebagai orang gimana? Bakal tinggal di mana? Nah, mendengar pertanyaan itu, kebanyakan orang pasti langsung kepikirannya itu hal-hal yang mewah, yang classy, keren, dan juga successful. Brand personality itu terdiri dari 5 skala. Yang pertama merupakan sincerity, yaitu meliputi down to earth, honest, wholesome, dan juga cheerful. Di mana dalam membangun suatu bisnis, konsumen dan produsen itu harus saling menguntungkan. Sehingga saat kebutuhan konsumen terasa telah dipenuhi, mereka akan berpotensi untuk lebih setia terhadap produk kita. Yang kedua adalah excitement. Excitement terdiri dari daring, spirited, imaginative, dan juga up to date. Di mana mereka itu memberi kesan yang menyenangkan atau mengejutkan kepada konsumen. Skill yang ketiga adalah competence, yang terdiri dari reliable, intelligence, dan juga successful. Skill yang keempat adalah sophistication, yang terdiri dari upper class dan juga charming. Dan yang terakhir adalah ruggedness, yang termasuk outdoorsy dan juga tough. Nah, masing-masing brand itu memiliki personality yang berbeda, di mana ada yang menonjol di salah satu faktor, di dua faktor, atau bahkan ada yang tidak menonjol di faktor manapun sama sekali. Nah, kalau di dalam contoh kita, yaitu Apple, mereka itu menonjol dalam dua faktor, yaitu competence dan juga sophistication. Metode kualitatif yang terakhir adalah ethnographic and experiential method. Metode penelitian ini digunakan untuk melakukan riset terhadap konsumen di lingkungan aslinya. Hal tersebut dilakukan karena konsumen itu kebanyakan tidak dapat mengekspresikan diri mereka secara total ketika mereka berpartisipasi langsung dalam penelitian formal. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati perilaku konsumen mulai dari aktivitasnya di rumah, saat melakukan pekerjaan, atau kebiasaan berbelanja yang sebenarnya. Sehingga peneliti dapat memperoleh insight yang lebih mendalam terkait kebiasaan dari sehari-hari konsumen tersebut. Nah, dalam dunia marketing, penelitian etnografi digunakan untuk mengetahui makna dari suatu budaya, seperti aktivitas dari suatu event atau aktivitas yang secara mendalam melalui kunjungan ke lokasi, ikut berbelanja bersama konsumen, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa qualitative research merupakan metode yang digunakan untuk mencari tahu persepsi konsumen yang sulit diketahui, di mana terdapat juga kekurangan seperti jumlah sampel yang sedikit untuk mewakili populasi yang besar, dan juga data yang dapat diinterpretasikan secara berbeda sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dalam quantitative research teknik terdapat brand awareness. Brand awareness sendiri memiliki keterkaitan dengan kekuatan suatu brand dalam memori konsumen, seperti kemampuan konsumen dalam mengidentifikasi nama brand, logo, simbol, packaging, bahkan slogan yang digunakan untuk mengukur seberapa familiar brand kita di benak konsumen. Dalam brand awareness terdapat brand recognition. Brand recognition sendiri merupakan kemampuan konsumen dalam mengidentifikasi sebuah brand dalam berbagai keadaan yang dapat dilakukan dengan tes recognition berupa missing letters. Brand recognition sendiri itu penting banget dalam hal packaging untuk menciptakan desain packaging yang mudah diingat oleh konsumen. Selain itu terdapat brand recall. Brand recall itu adalah ketika konsumen dapat mengingat elemen merek dari memori mereka ketika diberikan beberapa clue. Nah, kriteria penilaian dari brand recall itu berbeda-beda, tergantung clue yang diberikan ke customer, yang dibagi menjadi dua, yaitu adalah unaided recall, yang merupakan teknik marketing untuk mengetahui apakah viewers mengingat sebuah iklan.
Clue yang diberikan ini digunakan untuk mengidentifikasi brand terkuat di kategorinya. Contohnya, dengan memberikan section jawaban yang kosong yang dapat diisi sendiri oleh customer sesuai dengan pilihan jawaban mereka. Yang kedua adalah edit recall. Edit recall ini menggunakan berbagai tipe clue yang digunakan untuk membantu konsumen untuk mengingat brand yang dituju. Biasanya clue ini bersifat lebih sempit, seperti clue berupa produk kategori. Contohnya, dengan memberikan beberapa pilihan yang masih dalam kategori yang sama, namun merupakan brand kompetitor. Di dalam brand awareness juga terdapat correction for guessing. Jadi maksud dari correction for guessing ini adalah, di setiap penelitian itu, kita harus mempertimbangkan masalah konsumen, yaitu mereka mengarang jawaban atau menebak. Nah, masalah tersebut bisa kita lihat dari tipe aided awareness terhadap suatu brand, di mana ketika diberikan suatu pilihan jawaban, konsumen itu bisa saja menjawab salah satu brand yang bahkan mereka tidak ketahui. Yang terakhir ada strategic implication. Strategic implication ini dapat menghasilkan insight tentang bagaimana brand knowledge dalam memori seseorang, dan juga memberikan clue yang spesifik yang dibutuhkan oleh konsumen untuk mengingat brand tersebut dalam memori mereka. Di dalam brand awareness juga terdapat correction for guessing. Jadi maksud dari correction for guessing ini adalah, di setiap penelitian itu, kita harus mempertimbangkan masalah konsumen, yaitu mereka mengarang jawaban atau menebak. Nah, masalah tersebut bisa kita lihat dari tipe aided awareness terhadap suatu brand, di mana ketika diberikan suatu pilihan jawaban, konsumen itu bisa saja menjawab salah satu brand yang bahkan mereka tidak ketahui. Yang terakhir ada strategic implication. Strategic implication ini dapat menghasilkan insight tentang bagaimana brand knowledge dalam memori seseorang, dan juga memberikan clue yang spesifik yang dibutuhkan oleh konsumen untuk mengingat brand tersebut dalam memori mereka.